Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Di sini saya sebagai moderator akan memandu presentasi Khairia pada hari ini. Kepada Khairia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis Video terhadap Peningkatan Keterampilan Siswa Busana SMK Negeri 10 Medan pada mata pelajaran Desain Busana. Dalam pembelajaran, guru memiliki banyak andil, sedangkan siswa lebih banyak menyimak. Begitu juga pada saat mendemonstrasikan langkah-langkah cara membuat desain busana di depan kelas. Jumlah siswa yang cukup banyak serta jarak pandang yang terbatas membuat beberapa siswa kurang tertarik dan mengalihkan perhatian pada hal lain. Siswa kurang termotivasi untuk mempelajari dan mencari informasi tentang perkembangan dalam hal busana di luar jam pelajaran desain busana, sehingga pengetahuan siswa tentang desain hanya terpaku pada materi yang telah disampaikan guru. Hal tersebut juga berdampak pada hasil karya siswa yang jika dilihat memiliki kesan monoton, bahkan hampir sebagian siswa memiliki pose serta ide yang sama. Siswa perlu didukung dengan serangkaian proses yang menuntut keterampilan, motivasi yang kuat, serta alternatif penunjang lain guna membantu menggali potensi diri siswa tersebut selama proses pembelajaran. Salah satu alternatif penunjang yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar adalah penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selain memperjelas materi pelajaran, media juga dapat menarik lebih perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Setiap peserta didik yang melihat atau mendengar penyaji materi melalui media dapat menerima pesan sehingga persepsi peserta didik dan guru juga akan sama. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, potensi penerapan media video untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran desain busana. Kedua, ada kurangnya pemahaman siswa mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan saat membuat desain. Batasan masalah penelitian ini akan mencakup pengembangan dan evaluasi efektivitas media video pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 pada mata pelajaran desain busana di jurusan Tata Busana SMK Negeri 10 Medan selama periode waktu tertentu dengan fokus pada pemahaman dan keterampilan praktis dalam membuat desain busana. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 di jurusan Tata Busana SMK Negeri 10 Medan dalam membuat desain busana. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 di jurusan Tata Busana SMK Negeri 10 Medan dalam membuat desain busana. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membuat desain busana antara siswa yang menggunakan media video pembelajaran dengan yang tidak menggunakan. Kajian teorinya yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya yang dirancang dengan tujuan mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif dan memfasilitasi pemahaman serta retensi konsep
konsep pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, interaktif, sehingga membantu peserta didik dalam memahami konten pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, pengertian mata pelajaran menggambar busana. Mata pelajaran menggambar busana merupakan mata pelajaran produktif yang diampu oleh siswa SMK jurusan Tata Busana. Mata pelajaran menggambar busana pelajaran ini sebagai bentuk pengembangan diri dan sebagai upaya membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guna mengembangkan kreativitas dan menekankan kecakapan hidup sesuai dengan bakat yang dimiliki siswa. Dalam mendesain busana, perancang termasuk pula siswa prodi Tata Busana memerlukan pengetahuan ide pemikiran yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan busana berupa gambar. Penyajian gambar model busana dapat disajikan dengan lengkap dengan proporsi tubuh dengan penyajian gambar tampak muka depan, tampak belakang, diberi warna atau corak dan tambahan desain struktur, desain dekoratif, dan desain fungsional. Bagi siswa, media pembelajaran yang disesuaikan dengan tren dapat menarik perhatian berdasarkan bentuk pesan yang akan disampaikan. Media pembelajaran dapat berupa suara, gambar, dan suara, dan media yang menggunakan komputer di mana setiap bentuk pesan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap bentuk media pembelajaran yang digunakan pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya tergantung pada tujuan pembelajaran seperti apa yang akan dicapai. Dari pemaparan tersebut, dalam menentukan media pembelajaran yang akan digunakan, guru harus memperhatikan kerelevanan media tersebut dengan materi yang akan disampaikan pada siswa. Salah satu media pembelajaran yang sering digunakan adalah media video. Pembelajaran dengan memanfaatkan media video dinilai dapat mengurangi hambatan yang sering dialami siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Metode penelitian yang pertama, metode penelitian langsung ini aja. Metode penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 10 Medan yang berlokasi di Jalan Tepu Ditiro nomor 57, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 2023-2024, tepatnya pada tanggal 24 November 2023. Adapun populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMK Tata Busana SMK Negeri 10 Medan. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 siswa kelas 10 yang diambil dari kelas 3 dengan menggunakan teknik proporsional sampel random sampling. Jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hasil penelitian dari rumus masalah. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur di mana proses wawancara dilakukan saat mencari permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran. Responden wawancara adalah 30 siswa kelas 10 Medan, kelas 10 SMK Negeri 10 Medan. Teknik analisis data untuk menganalisis data kualitatif secara umum mencakup reduksi data, kategorisasi data, eksistensi data, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu penelitian mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk diproses menjadi bahasan. Yang kedua, reduksi data yang di dalamnya dilakukan memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang ketiga, penyajian data, yaitu data yang didapat oleh peneliti dipaparkan dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. 4. Menyusun hipotesis atau kesimpulan yang dalam hal ini agar hasil penelitian dapat dipahami sesuai dengan keadaan lapangan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairia atas presentasinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Kepada saudari Sajita, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apa saja elemen-elemen kunci dalam video pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa dalam desain busana? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya jawabannya akan dipaparkan oleh Khairia. Maaf. Selanjutnya saudari Niat, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya, apa keunggulan utama dari media pembelajaran berbasis video dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan mendesain busana? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Terima kasih kepada Niat atas pertanyaannya. Selanjutnya jawabannya akan dipaparkan oleh Khairia. Kepada Khairia, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Niat terlebih dahulu. Keunggulan utama dari media pembelajaran berbasis video dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan dan mendesain busana. Yang pertama ada video memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung proses mendesain busana dari awal hingga akhir. Mereka dapat melihat bagaimana ide-ide kreatif direalisasikan dalam desain busana yang sebenarnya. Yang kedua, guru atau praktisi busana dapat melakukan demonstrasi langsung tentang berbagai teknik mendesain seperti menggambar pola, memotong kain, dan merakit pakaian. Siswa dapat melihat dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan desain busana yang berkualitas. Yang ketiga ada video pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siswa sesuai kebutuhan mereka. Mereka dapat mengulang tontonan video sebanyak yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep desain yang kompleks. Yang keempat, melalui video, siswa mendapatkan inspirasi dari desain-desain yang ditampilkan dan teknik-teknik yang diajarkan. Ini dapat membantu meningkatkan kreativitas mereka dalam merancang busana yang unik dan inovatif. Yang kelima, video memungkinkan siswa untuk melihat kembali proses pembuatan desain mereka sendiri, sehingga mereka dapat melakukan pemantapan dan evaluasi diri terhadap kualitas dan desain mereka. Yang kedua, jawaban untuk pertanyaan Sajita. Beberapa elemen kunci dalam video pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa dalam mendesain. Yang pertama, pastikan konten video sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa dalam desain busana. Yang kedua, gunakan gambar dan video berkualitas tinggi untuk memperjelas konsep dan teknik desain busana. Yang ketiga, susun materi secara terstruktur dan mudah dipahami agar siswa dapat mengikuti dengan baik. Yang keempat, sisipkan elemen interaktif seperti kuis atau tugas yang dapat memancing partisipasi siswa. Yang kelima, tunjukkan proses pembuatan
desain busana secara detail dan bertahap untuk memudahkan pemahaman. Sekian jawabannya. Terima kasih kepada Khairia. Selanjutnya kepada para audiens, kepada Sagita, apakah jawabannya dapat diterima? Jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Selanjutnya kepada Niat, apakah jawabannya dapat diterima? Saya dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berakhirnya presentasi dan sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir pula presentasi dan acara hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang.